ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian adab harian seorang muslim, insyaallah di halaman ke-60, lanjutan dari adab berkaitan dengan masjid. Adab berkaitan dengan masjid. Pada pertemuan lampau kita tawakuf di nomor 5, dilarang melakukan transaksi jual beli di masjid, yaitu akad. Akad dan yang menjadi muqaddimah dari atau muqaddimah menuju akad seperti promosi, pengiklanan, mengeksplor dagangan secara online, maka ini semua dikhawatirkan menuju yang terlarang, yaitu transaksi jual beli atau minimal perbincangan keduniaan, karena masjid ini tidak tepat untuk kita berbincang keduniaan di dalamnya, atau mencari barang yang hilang. Maksudnya mencari barang hilang di sini adalah insyadud dhalah, yaitu menyuarakannya. Mencari di sini bukan mencari searching, yaitu misal kacamata kita lupa taruh mana tadi di bagian masjid, kita cari-cari, itu nggak masalah. Tapi yang dimaksud di sini, ini terjemahannya, yang maksudnya adalah yaitu insyad. Insyad itu meninggikan suara supaya orang tahu kalau kita nyari barang ini, mengumumkan ke para jemaah, siapa yang lihat barang saya. Ini tidak boleh dilakukan di masjid. Atau mengumumkan ini barang siapa, itu seperti itu kiasannya. Ini saya nemuin kunci ini siapa yang punya kunci ini. Ya, ini menemukan barang hilang nih, siapa yang merasa kehilangan. Atau dengan sifat, ya tadi saya menemukan duit, nominalnya nggak saya kasih di sini, tapi siapa yang merasa kehilangan maka datangin saya. Misalnya di dalam masjid, maka ini hal yang terlarang. Hal yang terlarang. Ya, itu mencari atau mengumumkan tentang barang hilang. Taib, adapun kalau berkaitan dengan maslahat yang tidak memungkinkan kecuali harus menjelaskannya di depan publik di masjid, misalnya parkiran mobil dengan nomor ini, merek ini, tolong yang bagi memiliki tolong digeser karena menghalangi jalan keluar misalnya, itu nggak masalah insyaallah. Karena ini berkaitan dengan kedaruratan dan maslahat keumuman kaum muslimin. Ya.
Adapun kalau misalnya mengumumkan barang di majalah dinding atau semisal itu, maka dilihat kembali apakah papan mading tersebut ada di dalam area masjid atau sudah masuk luar. Nah itu dia. Yang biasanya masih bukan di dalam aula, tapi masih satu lantai dengan masjid. Apa satu lantai? Masih nyambung dengan masjid atau kadang di tembok masjid, maka tidak sepantasnya, jazakallahu khairan, tidak sepantasnya untuk disiarkan atau diiklankan atau diumumkan di mading yang masih menempel dengan masjid. Tapi kalau misalnya sudah masuk area parkiran atau mungkin dekat kamar mandi, itu nggak masalah insyaallah. Yang keenam, dimakruhkan hadir di masjid bagi orang yang memiliki bau yang tidak sedap, seperti orang yang makan bawang dan menghisap rokok. Bukan makan bawang, bukan makan rokok ya, tapi menghisap rokok. Hal ini karena mengganggu manusia maupun malaikat. Kecuali jika di sini kan illatnya apa? Illatnya itu adalah di bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap yang membuat orang di samping terganggu. Tayyib. Kalau misalnya, dan ini dimakruhkan, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang memakan bawang yang dimaksud bawang yang masih mentah. Adapun bawang yang sudah digoreng, bawang putih yang sudah digoreng, atau diapain Pak? Bawang diapain Pak? Bawang diapain aja Pak? Iya udah tadi digoreng. Enggak, selain goreng Pak. Pokoknya dimasak lah pokoknya gitu ya. Kita mah biasanya tinggal makan aja Pak ya, nggak mikirin prosesnya. Ya bawang yang udah dimasak, yang bukan mentah, maka ini nggak termasuk dalam hadis. Ya, jadi mencakup bawang yang masih mentah saja. Ya, maka bawang putih terutama dia habis makan itu, ya, atau menghisap rokok. Ya, karena baunya ketinggalan baik di baju maupun di mulutnya. Namun sebenarnya semua ini bisa ada solusi. Ya, imma dengan memakai parfum atau mengenakan masker. Imma memakai parfum atau dengan mengenakan masker. Ya. Kalau memang illatnya atau sebab pelarangannya adalah bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap. Maka dikiaskan dengannya makanan-makanan lain, tidak hanya bawang. Atau dikiaskan dengannya keadaan-keadaan lain yang tidak mesti makan. Contoh, keadaan berkeringat dan sangat bau ketek misalnya. Dan bau ketek itu membuat orang di samping itu kebauan dan jadi nggak ingat kematian gitu. Jadi astagfirullahaladzim, baunya terganggu sangat. Bahkan kadang sebagian orang lebih mending bau orang yang bekas makan bawang dibandingkan bau ketiak. Ya, samping bau ketek, samping bau bekas bawang. Kelar hidup lo kalau gitu kan, istilahnya. Udahlah mau gimana coba. Maka ini sangat mengganggu. Masuk ke dalam ini kalau dikiaskan dari segi illat atau sebabnya, yaitu bau yang tidak sedap. Tidak mesti makanan dan tidak mesti bawang. Ada makanan lain yang membuat bau tidak sedap? Jengkol. Gimana cara menyembuhkan supaya kita nggak bau jengkol di mulut kita? Makan pete. Iya. 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 Jadi jengkolnya berganti dengan bau pete. Gimana cara menanggulangi bau pete? Kemudian makan jengkol. Timpalin semua itu. Ya. Menjamak semua itu. Ya, Masya Allah. Kalau misalnya di kamar mandi, di WC, kemudian kencing dan bau jengkol, bau semacam itulah WC-nya, itu enggak masalah, itu wajar karena itu memang tempatnya yang memang wajar kalau bau. Tapi kalau misalnya masjid, maka kalau kiasnya adalah bau yang tidak sedap dari tubuh maupun mulut, maka masuk ke dalamnya juga makan jengkol atau pete yang memang cara pemasakannya itu tetap menimbulkan efek bau. Ada beberapa cara yang memang
Masya Allah bisa membuat tidak konsekuensi bau. Ada, ya, ibu-ibu lebih tahu tentang itu. Ada caranya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata berefek bau, maka masuk ke dalam ilat hadis ini. Hanya saja bagi yang kemudian mencari solusi gimana caranya supaya walaupun saya bau tapi tetap bisa ke masjid. Ya. Caranya bisa pakai minyak wangi yang mungkin membuat bau tersebut hilang atau tercover oleh minyak wangi. Hanya saja apakah ini solusi yang memang syariat atau tidak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena di zaman Nabi SAW minyak wangi ada. Bahkan mungkin lebih keras aromanya dibandingkan umumnya minyak wangi barat. Tetapi Rasulullah SAW tetap tidak mentolerir. Jangan dekati masjidku. Artinya jangan sholat di masjidku. Bagi yang masih memiliki bau seperti itu. Berarti minyak wangi itu belum tentu bisa menanggulangi. Hanya saja ikhwah sekalian bisa menanggulangi untuk selain bau mulut. Karena dalam hadis yang disebutkan di sini adalah tentang bau mulut yang tidak sedap, bukan tentang keringat. Kalau tentang keringat, bau badan bisa ditanggulangi dengan body body lotion. Emang itu namanya? Hah? Deodoran ya. Atau dengan cara take a bath. Ya. Apa itu take bath? Adus. Gak ngerti adus. Antum ini orang mana sih yang gak tahu? Masa gak tahu adus? Mandi ya. Tapi kalau gak sempat mandi, habis futsalan sore langsung ke masjid, bisa nggak bau badan itu ditanggulangi dengan deodoran atau minyak wangi? Bisa. Maka ini tidak seperti yang di hadis yang memang cuma untuk bau mulut. Berarti ini bisa ditanggulangi, tafadhol silahkan. Nah, kalau bau mulut ini dengan masker, mungkin di zaman Nabi SAW itu tidak terfikirkan adanya masker. Kalau sekarang bisa. Bahkan pakai masker double gitu loh. Biar nikmatin aja sendiri bau mulutnya sendiri gitu kan. Jadi tetangganya sampingnya tidak kena efek negatifnya. Maka itu bisa. Taib. Dan ternyata dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya bau yang tidak enak itu sebagaimana mengganggu manusia samping, begitu pula mengganggu malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat pun bisa terganggu dengan aroma seseorang. Iya. Dan juga pengakuan juga dari beberapa jin juga begitu. Ya, menyukai beberapa aroma yang busuk misalnya. Itu wajar kalau jin itu. Dan malaikat suka sekali dengan aroma-aroma yang baik ketika kita ke masjid. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan, di antara sunnah Rasulullah SAW adalah at-tatayyub, yaitu berwangi-wangian. Tatayyub Indonesia apa? Berwangi-wangian, mengenakan minyak wangi. Ya, mengenakan minyak wangi terutama ke masjid. Rasulullah SAW saking senangnya memakai minyak wangi sampai rambut beliau terlihat bagian putihnya, kelihatan putihnya bibit minyak wangi yang beliau tempelkan di rambut, di jenggot misalnya. Jadi di antara hal yang Rasulullah SAW juga lakukan adalah memberikan minyak wangi ke rambut. Aisyah radhiyallahu anha itu juga mengoleskan minyak wangi ke Rasulullah SAW. Di antara juga rambutnya dioleskan. Bukan ini loh, bukan minyak rambut, minyak wangi ke rambutnya. Dan kalau antum misal cipika-cipiki dengan sebagian asatidzah, antum akan dapatkan bagian yang sini itu lebih wangi biasanya. Itu bukan karena mengikuti, mungkin ada orang-orang barat bilang kalau kita pakai minyak wangi lebih baik, lebih awet di bagian persendi-sendian. Seperti sini gitu kan, atau bagian sini gitu. Katanya begitu. Tapi di sini banyak dari para asatidzah, mereka itu memakai minyak wangi dan mengenakannya di janggut atau jenggot mereka. Iya. Kalau antum belum punya, ya janggut bayangan lah, seenggaknya giniin aja gitu, atau di dagu gitu. Sehingga kalau ada yang cipika-cipiki, kerasa harum. Iya, kerasa harum. Taib. Baik, Rasulullah SAW bersabda, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia juga, yaitu dari aroma, dari bau-bauan. Kemudian jemaah sekalian, nomor ke-7, dilarang keluar dari masjid setelah azan
Allah. Sedangkan sholat belum ditunaikan, dilarang keluar masjid setelah azan, sedangkan sholat belum ditunaikan. Kata Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzinu fala yakhruju ahadun hatta yusalliya." Apabila azan telah dikumandangkan, maka janganlah seseorang keluar dari masjid hingga salat fardu ditunaikan. Ini hukum asalnya bisa sunnah ataupun wajib. Gak boleh keluar dari masjid sama sekali. Tapi dikecualikan jika ada hajat, apalagi darurat. Hajat seperti apa? Seperti mau menyegarkan tubuh dengan wudu misalnya, supaya lebih bugar lagi, fadl. Atau ada darurat seperti apa? Sakit perut, pengen BAB, tafadhol. Adapun kalau tanpa hajat, tanpa kebutuhan, hanya pengen keluar saja, maka ini terlarang. Kedelapan, tidak lewat di depan orang yang salat, dan disunahkan bagi orang yang salat untuk meletakkan sutroh pembatas tempat salat di depannya. Dan ini pahami baik-baik, al-murur atau lewat baina yaday al-musalli ini juga ada batasannya. Sebelumnya di hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat mengetahui dosa yang akan dipukulnya, maka ia lebih baik berdiri 40 hari daripada harus lewat di depannya. Di sini difahami 40 hari. Lebih baik berdiri 40 hari disetrap gitu. Mending kayak gitu daripada harus lewat di depan orang yang sholat. Sebagian ulama menafsirkan 40 tahun. Ini menunjukkan kalau sampai segitu lamanya bisa jadi dosa besar. Taib, bagaimana contoh lewat di depan orang sholat dan apa batasannya? Ya. Lewat di depan orang sholat ada beberapa model, ada beberapa macam yang kita kenal lewat di depan orang sholat. Tapi kalau di bahasa Arab kan, al-maru baina yaday al-musalli. Baina yaday ini di antara kedua tangan, artinya di depan pas. Dan maksudnya adalah yang terlarang ini adalah yaitu lewatnya di apa? Di area yang tercover olehnya untuk sujud. Adapun lebih depan dari itu, maka itu bukan termasuk lewat di depan orang yang sholat yang terlarang. Oke, bisa paham nggak? Bisa paham Pak? Atau mau dicontohkan? Siapa yang mau nyontoh jadi contoh Pak? Fadol, di sini contoh lewat. Coba, Bapak tolong sholat sini. Ya. Atau maaf, menghadap sini aja biar semua ngelihat Pak. Nah, mereka kan covernya sampai sini kan? Iya. Tapi enggak, ini ada meja ya, jadi agak mendekat jadinya. Anggap di situ. Kalau misalnya anggap nggak ada meja nih, berarti kan sampai sini. Sutra itu sunnahnya di sini nih, kan gini. Ya. Maka kalau orang udah ada sutra, terus kemudian antum lewat walaupun di sini, maka ini di depan sholat. Karena dia udah jelas naruh sutra gitu loh. Walaupun sutra lagi di depan sini nih. Ini udah jelas naruh sutra, antum harusnya udah tahu gitu kan. Malah antum lewat di sini, bukan di sini, padahal di sini kosong. Ya, melainkan kalau emang ada sutroh dan itu sunnah, walaupun Syekh Al-Albani bilang itu wajib, tapi sunnah lebih tepat. Kalau udah ada sutroh, jelas ya antum harusnya lewatnya sini. Tapi gimana kalau nggak ada sutroh? Sebenarnya sampai situ aja batasannya, tapi ini karena ada sutroh gitu loh. Dia sengaja untuk mengamankan bagian sini. Tapi nggak ada sutroh. Boleh nggak lewat sini? Boleh, karena ini bukan bagian yang sujud, bagian karena itu. Yang masuk ke dalam larangan dan itu diancam 40 hari atau 40 tahun berdiri, itu lebih baik daripada lewat di depan orang masjid, di orang sholat, yaitu ya situ. Nah, ketika lewat
bagaimana caranya untuk menanggulanginya. Maka Rasulullah SAW juga memberikan taujih atau arahan. Bisa tolong Pak? Misalnya Bapak lewat di depan beliau. Oke, sekarang lewat, gimana? Halangin Pak? Ya gitu kan? Ya. Nah, coba ngotot Pak. Kalau ngotot, kemudian kata Nabi SAW, kalau misalnya tetap ngotot, fal yuqatilhu, artinya perangi dia. Coba yang tegas Pak, lewat yang tegas Pak, serius Pak. Enggak, tetap ngotot Pak, lewat ngotot aja Pak. Iya. Nah, iya, bukan fal yaqtulhu. Kalau fal yaqtulhu itu artinya bunuh dia, tapi ini fal yuqatilhu. Nah, kalau misalnya lewat di depan luar dari coverage sujud, nggak mungkin dong beliau kemudian jalan ke depan kemudian mencegah, nggak mungkin. Itu memberikan banyak gerakan yang tidak perlu jauh gitu. Apalagi kalau di sini orangnya lewat di sana, mau main galaksim dulu gitu, jalan ke depan gitu, enggak. Dia tetap di situ, nggak ada urusan karena urusannya adalah yang tercover dengan bagian sujudnya aja. Ya begitu. Ya, cuman tentu bagi orang yang tahu ada orang sholat di situ, nggak, dan belum ini sutroh, nggak pantas dia lewat dekat-dekat dengan bagian dia sholat, tidak pantas aja. Walaupun tidak masalah, tapi tidak pantas. Ya, begitu ya kawan. 9, tidak menjadikan masjid sebagai jalan kecuali untuk berzikir dan sholat. Yang nomor 9 ini anak belum begitu bisa menjelaskan. 10, tidak meninggikan suara di masjid dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dengan suara kita. Nah ini pelanggaran banyak sekali di rumah Allah. Banyak sekali ini meninggikan suara di masjid tanpa hajat. Ya, antara kayak bentar lagi itu. Ya, antara azan dan iqamah atau sebelum azan. Tanpa hajat. Kalau misalnya azan, ya jelas tinggikan suara karena itu sunnahnya. Iqamah juga diperbolehkan karena itu iqamah serupa dengan azan dari segi maksud, yaitu mengumumkan akan didirikannya salat. Tapi selain itu dari tahlil, takbir, tasbih dan salawat, maka itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri, nggak perlu pakai speaker. Sebagian meninggikan suara di masjid. Hatta zikir, ya zikir, dia bilang ya ini zikir, kita tahu ini zikir. Tapi Rasulullah SAW pernah mengingkari beberapa sahabat yang membaca Al-Quran dengan cukup keras, sementara ada sahabat lain yang sedang sholat, bahkan sholat sunnah saja. Maka Nabi SAW kemudian menyuruh mereka untuk merendahkan suara mereka supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Sekarang gimana kalau misalnya kebiasaan dari banyak dari kaum muslimin dan gak jauh dari tempat duduk antum, yaitu sebelum subuh atau sebelum azan muqaddimahnya panjang, padahal nggak ada itu dalam Islam, ada muqaddimah sebelum azan. Kalau kita tanya kepada mereka, antum dapat dari mana wiritan-wiritan khusus sebelum azan? Mereka akan bertanya, yang penting kan kita cinta sama Rasulullah, yang penting kita zikir, nggak perlu dalil. Itulah dia. Makanya orang banyak sembarangan beribadah, bikin-bikin, ya, membuat hal-hal yang baru dalam Islam. Dengan alasan yang penting kita cinta aja sama Islam, mau kita ngapain pokoknya insya Allah benar gitu loh. Nggak bisa. Ini makanya yang membuat agama Nasrani itu menjadi hancuran adalah kesoktahuan dari sebagian ahlul bid'ah di kalangan Nasrani. Pun begitu dengan Yahudi. Ya. Nah, begitu juga antara adzan dan iqamah. Ajaibnya, sebagian orang ini menuju agama Allah, tapi mungkin ustadz-ustadznya itu enggak mengajarkan supaya dia itu sholat antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah itu setiap apapun itu ada sholatnya, baik dia rawatib ataupun bukan, ada sholatnya. Jangan bengong, diem, enggak. Kalaupun iya tidak sholat pun, tidak sholat sunnah pun, maka hendaklah dia doa atau zikirlah. Jangan diem bengong kayak orang lagi kesulitan di pasar, diem aja bengong gitu melihat orang-orang, enggak. Melainkan dia imma dia zikir, imma dia doa, imma dia salat atau membaca Al-Quran. Jangan mau diam. Kata Nabi SAW, la yuraddu du'a bainal adzanain. Atau kama qala Nabi SAW, tidak ditolak doa di antara dua azan, yaitu di antara azan dan iqamah. Tidak ditolak doa itu, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Rasulullah SAW atau beliau SAW menganjurkan minimal 2 rakaat
2 rakaat di antara azan dan iqamah. Terutama azan maghrib dan iqamahnya Nabi SAW berkata, "Sallu raka'ataini qabla al-maghrib. Sallu raka'ataini qabla al-maghrib. Sallu raka'ataini qabla al-maghrib liman sya'." Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang ingin. Ini berarti sunnah. Tapi ini perintah. Kalau misalnya timernya ini masih lama untuk qomat, kenapa enggak kita tunaikan 2 rakaat sebelum maghrib? Ya, kita lihat sebagian dari orang bahkan dia yang azan gitu loh. Ajib. Dia yang azan, dia marbot, dia DKM, orang masjid tapi enggak ngerti fikih masjid. Ajib. Orang masjid tapi enggak pernah mau belajar tentang fikih masjid. Kemudian antara azan dan iqamah, setelah azan dia diam. Iya sih zikir, tapi nggak pernah melakukan sholat sunnah. Kayak nggak ngerti kalau itu ada sholat sunnah gitu loh. Bahkan rawatib pun nggak. Dan ini terjadi. Bahkan yang azan itu kadang-kadang juga imamnya juga kadang-kadang. Tapi nggak ngerti fikih-fikih seperti ini. Kemudian duduk, kadang megang tasbihnya, mulutnya diem, tapi ini gerak. Gak tahu dah itu maksudnya apaan tuh. Ya kemudian diem gitu, nggak pernah sholat sunnah qabliyah ataupun antara azan dan iqamah. Gak pernah, gak ngerti mungkin tentang sunnah-sunnah itu. Yang ngerti, yang penting saya ngurus pengurus, yang penting saya masuk jajaran DKM. Ini gak bisa seperti ini. Ya, gak bisa. Kita kalau di kantor aja punya jabatan, tapi gak ngerti what to do. Nah ini orang ini gak pantas untuk menjabat. Ya gak? Itu kantor dunia. Sekarang masjid, Baitullah. Gak pantas menjabat seorang pejabat di Baitullah kalau gak ngerti apa yang harus dilakukan di dalam masjid sebagai ibadah. Kalau cuma ngerti harga materai, ngerti harga bangunan, seng, asbes, itu mah kuli bangunan juga tahu. Maka yang perlukan di sini adalah fikih, ikhwan. Mencontohkan kepada kaum muslimin apa yang harus dilakukan kalau timernya masih lama, insyaallah. Salat, doa, zikir, jangan bengong. Ada beberapa dari orang yang temukan di beberapa tempat. Itu dia, anda tahu dia yang muadzin atau dia jadi imam, tapi kok malah bengong. Nah, udah bengong kayak gitu, diem gitu, baru dia mulai zikir ketika 1 menit atau 2 menit sebelum iqamah. Baru tuh dia mulai zikir dan itu harus dengan speaker. Sebelumnya ngapain aja antum? Bengong, tafakur, baru mau zikir ketika ada speaker. Berarti harus ada speaker baru zikir gitu. Ya subhanallah, walhamdulillah. Ini orang pada apa? Pada sholat. Yang tadinya khusyuk keganggu gara-gara di ahli zikir satu ini. Jadi harus pakai speaker gitu. Kalau nggak ada speaker nggak bisa zikir gitu ya. Harus kayak gitu. Harus kayak gitu sebelum iqamah. Orang pada sholat pengen khusyuk, pada pengen doa langsung subhanallah. Itu kan ganggu. Ganggu itu. Rasulullah aja mengingkari loh. Orang lagi baca Al-Quran loh padahal di antara azan dan iqamah ada sampingnya lagi sholat, agak keras bacaannya, disuruh rendahkan suaranya oleh Rasulullah SAW. Sekarang kalau orang-orang seperti ini ketemu Rasulullah, apakah Rasulullah bilang, oh nggak apa-apa, sahabat aja yang disuruh diam gitu ya enggak? Kenapa? Wali kah gitu? Atau merasa lebih saleh daripada para sahabat? Ini harus pakai fikih makanya, jangan cuman asal jadi marbot atau asal jadi DKM, tapi harus punya ilmunya. Kalau nggak tahu tanya orang yang punya ilmunya supaya paham. Jangan kemudian karena sudah menjabat, karena sudah punya masjid, karena sudah ini, kemudian nggak tahu fikihnya udah biarin dah, nggak sesuai sunnah, malah menjadi bid'ah malah kayak gitu. Itu yang terjadi pada banyak dari masyarakat. Ya, jadi meninggikan suara di masjid, hendak itu tidak beradab meninggikan dan mengganggu orang yang sedang sholat dengan suara kita itu juga tidak beradab. Ada sebagian masjid terutama subuh, ya, ada beberapa jemaah. Ini anda nggak cerita di sini, anda nggak tahu kalau di sini ya. Ada beberapa jemaah di beberapa tempat di beberapa mushola atau masjid yang tidak berlomba-lomba untuk shaf pertama. Ada beberapa orang tua yang masya Allah lomba-lomba shaf pertama, tapi ada beberapa jemaah yang anti shaf pertama. Seolah-olah dia dapat dosa kalau shaf pertama. Lalu kalau misalnya suara anak kedengeran nggak? Kedengeran suara anak? Hah? Suara anak kedengeran nggak? Masa nggak kedengeran? Suara anak nggak kedengeran kan? Kita lanjut nggak ya? Kedengeran nggak suara anak? Mbak, kedengeran?
Yakin? Tes 1, 2, 3. Kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Nggak kedengeran Pak. Aduh. Gimana, kita lanjutin nggak jemaah? Lanjutin. Sampai mana tadi ya? Iya, jadi, Masya Allah. Jadi beberapa bapak-bapak ini mungkin sudah cukup tua memang. Itu akhirnya senderan di belakang. Menunggu qomat. Mungkin kita beri uzur karena usia. Maka butuh senderan. Oke. Tapi masalahnya mereka ngobrol. Yang diobrolin pekerjaan, politik. Ya. Di belakang ngobrol. Dan kedengaran suaranya oleh orang-orang yang di depan. Nah yang di depan sungkan mau menegur. Baik DKM, apalagi orang biasa, sungkan mau negur. Yang salah siapa sekarang? Yang salah adalah ustadz pengajian yang di situ. Loh, kok gitu? Apa fungsinya ustadz kalau enggak ngingetin hal-hal kayak gini? Paham gak jemaah? Hah? Apa fungsinya ustadz yang rutin ngisi pengajian di masjid tersebut? Kalau hal yang daily life seperti ini di masjid tidak diingatkan dan tidak perubahan. Padahal ketika Anda tanya, ustadz ini udah berapa lama ngisi kajian di situ? Udah 20 tahunan. 20 tahunan hasilnya tuh kayak gini masih gitu loh. Jadi ketika kita lihat di sini, DKM gak berani negur jemaah. Jemaah gak ngerasa salah. Gak ada yang ngingetin dari ustadz. Sampai kiamat tetap aja gitu. Antum dengar suara anak gak Pak? Beneran? Kedengeran gak Pak Idrus? Jadi seperti itu. Termasuk pula ke dalam larangan ini adalah membiarkan handphone tidak dimatikan atau tidak di silent. Iya. Ini termasuk kurang beradab. Handphonenya masih tidak silent dan berpotensi apa? Alarm atau telepon. Sampai ada Jumatan 2 rakaat full dangdutan. Ajaibnya ada cerita dangdut koplo pula yang binal apa suaranya kayak gitu-gitu. Dan kemudian itu yang parahnya HP imamnya, dan itu diletakkan bukan di kantong, mungkin di tas kan. Biasa kan ustadz kan kalau jadi khutbah kayak saya bawa tas misalnya, kan pas lagi sholat nggak bakal kita pegang tas ini. Ketahuan ringtone-nya dangduters ternyata. Ya. Maka ya 2 rakaat itu ya udah murojaah semua itu. Iya. Ajaib. Rusak semua sholatnya itu. Ya. 11, wanita dilarang memakai wewangian ketika pergi ke masjid. Ya. Kecuali jika memang masih itu terpisah laki dan perempuan. Perempuan laki terpisah dan wangian yang dipakai wangian lembut yang di ruangan perempuan saja tanpa ada pembauran laki-laki sama sekali, maka itu diperbolehkan. Tetapi dikhawatirkan kalau keluar nanti berpapasan dengan laki-laki. Usahakan cari yang tidak berpapasan dengan laki-laki kalau memang mengenakan wangian ketika di masjid. Tapi asalnya jangan, sebaiknya jangan. 12, orang yang junub. Wanita yang haid atau nifas dilarang berdiam di masjid kecuali sekedar lewat. Allah Ta'ala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan pula berdiam di masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kalian mandi. Namun ada yang berpendapat, dan ini menafsirkan ayat dengan tafsiran lain, ada yang berpendapat bahwasanya yang junub memang tidak boleh, namun wanita haid atau nifas jika memang ada hajat seperti menuntut ilmu, ada yang mengatakan memperbolehkannya selama tidak mengotori bagian masjid. Allahu a'lam. Taib. Apakah ada pertanyaan ikhwan di sini? Ada yang bertanya?
Dipersilakan kalau bertanya, tafadhol. Ya, tafadhol. Azan qomat. Berdoa terus-menerus. Ya, taib. Ahsanta. Melakukan sunnah yang terus-menerus itu tidak masalah. Ya. Melakukan suatu sunnah yang terus-menerus itu tidak apa-apa. Dan tidak apa-apa pula dia sekali-kali tidak melakukannya. Jadi bukan hal yang diadakan karena Nabi SAW mengatakan la yuraddu doa bainal adzanain, tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Maka ketika mengetahui hal tersebut, seorang muslim itu hendaknya fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sekarang ada pemahaman dan ini pemahaman ditularkan oleh sebagian dari sebagian orang yang depan namanya Gus siapa nggak perlu kita sebutin. Anggap aja Gus Hasan, ya. Itu mengatakan jangan apa-apa sunnah. Yang sunnah tuh jangan dilakukan terus-terusan. Nanti bakal membuat orang tuh ngira Islam itu berat. Nanti kita bahas setelah sholat insyaallah. Setelah adzan. Ini adzan apa-apa, Pak? Apa syuruk atau apa nih? Ya, kita adzan dulu kalau gitu. Setelah adzan kita lanjut insyaallah. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Tadi ada perkataan dari sebagian, ada seorang yang dikenal dengan sebutan Gus Fulan menyatakan bahwasanya kalau sunnah itu nggak usah dilakukan selalu. Ya. Sunnah jangan selalu dilakukan. Karena khawatir orang non-muslim itu menganggap Islam itu berat. Di sini kekhawatiran beliau ini nggak real menurut Anda. Ya. Sunnah apa yang dimaksud sehingga jangan selalu dilakukan? Di antara sunnah misal salam, mengucapkan salam. Kalau orang selalu salam, assalamualaikum, itu kira-kira apakah terus supaya nggak memberatkan orang Nasrani kita jangan selalu salam? Paham nggak di sini? Kan aneh kaidah ini. Jangan selalu menunaikan sunnah Nabi, karena itu akan membuat khawatir orang Nasrani itu menganggap Islam itu berat. Emang kita tuh beramal tuh lagi cari perhatian sama orang Nasrani sehingga harus mengikuti pandangan orang Nasrani gitu. Dan yang justru lebih dipermasalahkan adalah wahai Fulan ini, Gus Fulan, selesaikan dulu diri Anda dengan kebidahan Anda gitu loh. Justru kebidahan Anda ini jangan lakukan kebidahan. Giliran yang bid'ah itu disuburkan. Giliran yang sunnah dibilang apa? Jangan lakukan, selalu lakukan. Kadang-kadang aja. Itu. Ahlus sunnah rata-rata nggak mau berkata seperti itu. Karena justru dengan mengatakan jangan selalu lakukan sunnah, itu ada isyarat seolah-olah kita itu redupkan dan turunkan semangat sunnahmu gitu loh. Ya. Lakukan yang wajib aja, sunnah itu kadang-kadang tinggalin aja gitu. Kita hanya mengatakan sesuai kaidah, sunnah itu kita tinggalkan boleh, dan kita lakukan itu afdol. Kalau kita lakukan selalu, tidak ada ketercelakaan di dalamnya, gak masalah. Misalnya dia selalu setiap hari salat rawatib yang 12 dalam sehari. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Sunan rawatib. Apakah Pak Gus ini kemudian akan mengatakan jangan setiap hari karena takutnya apa? Apa tadi alasannya? Orang kafir itu menganggap Islam kok berat banget ya. Lihat ajaib. Dia nggak ngelihat hadis Nabi SAW
Man dawama ala salat 12 fil yaum. Barang siapa, kama qala Nabi SAW, barang siapa yang dawama itu artinya apa? Mudawamah, rutin, terus menerus istiqomah 12 rakaat sehari sholat sunnah rawatib, maka akan dibangun buat dia rumah di surga. Ada seorang Gus bilang, jangan sering-sering ya, kadang-kadang aja. Siapa sekarang kalimat yang kita ikuti? Ini sholat sunnah rawatib yang lebih berat daripada salam dan amalan-amalan ringan lainnya. Maka kalau kita katakan misalnya doa sebelum di antara ini dan ini sunnah ya, termasuk sunnah. Termasuk hal yang dianjurkan, dan Nabi SAW menyatakan tidak ditolaknya doa ketika itu. Berarti di sini ada syarat penganjuran. Kalau kita selalu lakukan itu di antara adzan dan iqamah, selalu lakukan itu, tercelakah kita? Tidak. Apakah itu sesuatu yang diada-adakan? Kita mengadakannya karena Nabi SAW secara isyarat menganjurkannya. Maka apa yang dianjurkan lakukan selalu, tidak masalah. Meninggalkannya sekali-kali ya enggak masalah juga. Tapi jangan mengatakan bahwasanya orang yang selalu melakukannya itu dia telah melakukan hal yang dibuat-buat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang dia dalam keadaan menjelaskan ke orang bolehnya ini ditinggalkan, maka silahkan dia tinggalkan sekali-kali. Untuk menjelaskan bahwasannya ini boleh ditinggalkan. Rasulullah SAW dalam beberapa kondisi pun pernah begitu, meninggalkan beberapa ibadah karena ingin menjelaskan kepada umat bahwa saya ini tidak sampai ke derajat wajib. Kan seperti itu. Maka insya Allah nggak masalah kalau selalu doa antara adzan dan iqamah. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan Pak. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Setiap Sabtu. Oh, setiap saat. Anak-anak setiap Sabtu. Apanya, Pak? Bisa. Oh. Ya. Diruntuhkan. Ya. Tetap. Ya, yang baik ya pertanyaannya tadi yang kedua adalah jadi ada konflik dan ini biasa ya antara generasi DKM lama sama DKM kekinian. DKM lama konservatif, DKM kekinian modern atau developing, berkembang ya. Ya, DKM lama pengen sesuatu yang ada sejak lama dipertahankan, jangan dirobohkan, seenggaknya dipermak saja, dipoles gitu kan, supaya bangunan asalnya itu tetap ada, sehingga pahalanya nggak hilang gitu kan ya, tetap mengalir. Kemudian yang generasi muda pengen semua ini dibongkar dan dikembangkan ulang. Mana yang benar? Ini pertengkaran kayak gini di mana-mana sih. Selalu mindset generasi tua versus generasi muda. Kita nggak bisa mengatakan yang tua harus ngalah. Kita nggak bisa mengatakan yang muda harus ngalah. Tapi manakah yang benar? Yang benar adalah
yang sesuai maslahat kaum muslimin di masa itu. Itu. Yang benar adalah yang sesuai maslahat dan kebaikan kaum muslimin di masa itu. Kalau keputusan generasi tua itu bermaslahat untuk kaum muslimin di masa yang sedang sholat itu, maka ikuti, lebih bermaslahat. Kalau ternyata generasi muda, keputusan mereka lebih bermaslahat untuk kaum muslimin ketika itu, maka dilakukan tanpa harus flashback ke jasa-jasa nenek moyang. Dan yang biasanya terjadi adalah mandeknya itu karena mindset generasi tua. Karena mindset generasi tua, yaitu ini supaya pahala orang-orang yang mewakafkan dahulu tidak hilang, dan ini mindset salah. Dan yang kedua, yang Anda temukan di beberapa tempat adalah faktor kecemburuan. Ini terjadi karena dulu ketika dikelola oleh DKM lama, itu masjid biasa aja. Tapi di DKM baru yang produktif, pemuda-pemudanya tiba-tiba membuat banyak massa bisa terkumpul dan makmur. Kecemburuan dan iri ini membuat proyek generasi muda itu dihambat dengan alasan nomor pertama. Ini terjadi di beberapa masjid. Kedengaran nggak suara Anda jemaah? Nggak kedengaran? Kedengaran nggak? Tes. Kedengeran nggak suaranya? Gede banget ya. Nah, kita benahi dulu mindset yang generasi tua ini. Alasan yang dipakai adalah kalau bangunan dirubuhkan, maka pahala orang-orang yang udah lama mewakafkan itu ya hilang. Itu ya. Maksudnya nggak berkelanjutan gitu. Ya. Ada minimal 2 atau 3 bantahan untuk ini. Pertama, yang mengatur pahala bukan Anda, yaitu Allah. Kalau ada seseorang sedekah dengan niatan baik tapi dia salah arah, tetap dapat pahala nggak? Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sedekah orang dengan tangan kanannya Allah. Allah langsung menerima sebelum orang itu menyerahkan sedekahnya kepada pihak yang disedekahi. Paham gak? Kedengaran jemaah, kedengaran? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanannya sedekah orang sebelum dia bersedekah. Artinya sedekah kalau udah diterima Allah, itu Allah yang akan kemudian Allah Ta'ala mentarbiyah dan memelihara pahalanya. Dan ingat, pahala itu bukan Allah yang atur, itu pertama. Astagfirullahaladzim. Pahala itu bukan donatur yang atur, bukan DKM yang atur, bukan. Pahala itu Allah yang akan mengaturnya. Ya. Jadi walaupun misal dirubuhkan bagiannya, ya, tetap donatur itu atau muhsinin lama dapat pahala. Mengalir gak? Mengalir, terserah Allah. Mengalir, terserah Allah. Jadi jangan dikata bahwasanya dengan dihilangkannya tiang ini, ya hilang deh pahala dia. Enggak. Atau berhenti deh pahala dia. Enggak. Allah yang akan melanjutkannya. Gitu. Itu bantahan pertama. Ya. Bantahan kedua, generasi lama tidak berhak untuk memonopoli pahala. Kalau emang pemikiran gitu, generasi lama tidak layak untuk memonopoli pahala dan tidak memberi kesempatan pada generasi bawahnya untuk mendulang pahala. Sama-sama cari pahala. Sama-sama cari pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita sudah tahu pahala itu tidak begitu saja berhenti, itu terserah Allah.
Dan yang kedua, jangan memonopoli pahala. Maka yang ketiga, hendaklah kita ini melihat realita masyarakat. Jangan hanya melihat ke ego, usia kita atau generasi kita, enggak. Melihat ke kebutuhan masyarakat yang kekinian. Jangan begitu konservatif dan tidak mempedulikan apa yang lebih bermaslahat sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa kita harus begini terus. Nggak boleh sampai selamanya, nggak boleh diubah. Sekarang kalau Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, direnovasi berkali-kali, pahala Nabi Ibrahim hilang nggak? Enggak. Ka'bah direnovasi berkali-kali, Masjidil Haram direnovasi berkali-kali. Pahalanya pada hilang nggak yang lama-lama? Tetap ada insya Allah. Jadi seperti itu. Konflik yang rata-rata terjadi di beberapa masjid itu berkisar antara imma egonya generasi lama, ya, atau imma hasadnya generasi lama, tapi juga ada faktor yaitu terlalu produktifnya generasi sekarang. Terlalu produktifnya sehingga pengen banyak program dan proyek gitu loh. Yang mana itu kadang-kadang kebanyakan proyek justru banyak membutuhkan dana dan menghancurkan sisi-sisi lain dari masjid. Ya, jadi harus balance lah semuanya lah. Yang afdal adalah ketika di generasi yang tua ini ada yang berilmu syar'i dan bisa menetralisir semuanya insya Allah. Ya begitu mas, begitu. Taib. Sepertinya udah malam, ya. Fadal. Memakan warnet. Apa? Bolehkah kita memakai parfum? Nggak masalah. Di rumah perempuan pakai parfum buat sholat, bagus. Iya. Udah ya, berarti ya, kelas ya. Cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.